Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aikal Zulhaj. Saya berasal dari kelas SI45INT dengan NIM 12022133383. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga mata kuliah EAI, yang dimana saya akan mengimplementasikan sebuah GraphQL. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep-konsep dasar GraphQL yang terdiri dari beberapa konsep. Jadi yang pertama itu ada objek. Jadi objek itu merupakan tipe data yang mendefinisikan struktur dari data yang bisa diminta dari beberapa field atau bidang. Kemudian yang kedua, selain objek, ada query. Query ini merupakan operasi yang berfungsi untuk mengambil data dari server GraphQL. Kemudian, query ini juga bisa kita tentukan agar kita ingin mengambil data apa yang akan dikembalikan oleh server. Serta query ini operasinya mirip seperti operasi GET pada REST API. Kemudian selanjutnya setelah query ada mutation. Nah, kemudian mutation ini merupakan operasi yang digunakan untuk mengubah atau memanipulasi data, yang dimana konsepnya kurang lebih sama dengan data manipulation language atau DML pada database, yang dimana akan memungkinkan kita untuk melakukan operasi yaitu seperti menambah data, mengubah data, ataupun menghapus data. Kemudian selanjutnya ada resolver. Resolver ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memproses query atau mutation dan mengembalikan data yang diminta. Kemudian ada beberapa perbedaan juga antara GraphQL dan REST API. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti ini. Untuk GraphQL itu dia hanya menggunakan satu endpoint untuk semua query dan mutationnya. Sedangkan REST API itu bisa menggunakan banyak endpoint yang berbeda-beda. Kemudian struktur pada GraphQL ini disusun berdasarkan skema, sedangkan pada REST API itu disusunnya berdasarkan endpoint. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu untuk data atau resource. Pada GraphQL, server akan menyatakan data atau resource yang ada. Kemudian klien akan meminta data yang diinginkan. Sedangkan pada REST API, yang dimana server yang akan menentukan bentuk resource atau datanya. Kemudian letak perbedaan method catching pada GraphQL dan REST API itu, yang dimana pada GraphQL itu menggunakan metode post, sedangkan pada REST API itu menggunakan metode get. Oke, mungkin sedikit penjelasan tentang konsep GraphQL dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan ke kode saya, yang dimana di sini saya membuat sebuah GraphQL dengan fitur atau fungsi yang dimana GraphQL ini memungkinkan kita untuk memanage sebuah produk atau mengatur dan mengelola produk, yang dimana nantinya kita bisa menambahkan sebuah produk baru, kemudian kita juga bisa mengubah produknya atau menghapus produknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk struktur filenya terdapat 4 file. Jadi ada app.py, db.py, kemudian models.py, dan schema.py. Jadi di sini yang pertama ada app.py. App.py ini merupakan sebuah setup atau inisialisasi untuk file-file yang nantinya akan kita jalankan untuk endpoint GraphQL-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ada juga untuk inisialisasi database-nya di sini. Selanjutnya yang kedua, untuk file database-nya db.py, di sini saya menggunakan MySQL, yang dimana saya mengimport library MySQL connector. Yang di sini merupakan config-nya. Kemudian di sini ada fungsi yang tadi init_db yang berisikan, dimana nanti dia akan meng-create table atau membuat table jika belum ada tabelnya, yaitu bernama products, kemudian isinya ada ID dan product name. Kemudian di sini ada query_db-nya, yang dimana ada pengkondisian juga,
jika kondisinya insert, jika kondisinya select, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke skema terlebih dahulu. Nah, jadi di sini skemanya, yang pertama saya mengimport graphene-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya mengimport dari file models.py. Nah, di file models.py ini merupakan SQL-nya, yang dimana terdapat beberapa fungsi-fungsi fiturnya. Jadi yang pertama itu ada get products, yang kedua ada get product by ID, kemudian yang ketiga ada add product untuk menambahkan produk, kemudian yang keempat ada update product untuk memperbarui produk, kemudian yang terakhir ada delete product atau menghapus produk. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan men-select dari produk, table produk, kemudian yang ID juga dia akan men-select produknya tapi berdasarkan ID. Kemudian untuk add product seperti ini. Kemudian update-nya juga akan diupdate produknya dengan produk yang baru yang nantinya akan kita masukkan di query GraphQL. Kemudian yang terakhir juga ada delete-nya. Oke. Selanjutnya di sini untuk file schema.py. Jadi di sini yang pertama ada class product, yang dimana class product ini berisikan dua field, yaitu ID dan product name, yang dimana ID-nya itu kita tetapkan sebagai ID, kemudian product name-nya kita tetapkan sebagai string. Kemudian untuk query-nya juga berisi dua field, ada product dan products, yang dimana product ini nantinya diwajibkan untuk kita mengisikan ID-nya atau menetapkan berdasarkan ID, karena di sini ada required sama dengan true. Kemudian untuk products ini nanti akan dikembalikan produk-produknya semuanya dengan bentuk list. Kemudian di sini ada fungsinya, ada resolve product dan resolve products, yang dimana yang resolve product ini merupakan fungsi produk yang nantinya akan kita minta dengan berdasarkan ID. Nanti dia akan mengembalikan produknya berdasarkan ID, kemudian ada product name-nya juga. Jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan none gitu. Kemudian untuk products-nya ini nanti akan dikembalikan, akan ditampilkan semua produk yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini ada class create product juga, yang di sini juga berisikan argumen ya. Argumen yang berisikan field product name, kemudian berbentuk string. Nah, kemudian di sini merupakan fungsinya, yang dimana di sini fungsinya berupa mutate ya, yang dimana akan menggunakan fungsi mutation ya. Kemudian di sini dia akan mengambil query add_product yang di models_py tadi yang di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada class update product. Class update product ini yang berfungsi nanti untuk memperbarui atau mengubah produk yang nanti sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian sama kurang lebih berisikan class arguments, yang dimana berisi dua field, ada ID dan product name. Kemudian fungsinya dia akan mengambil dari update_product di models.py. Lalu selanjutnya ada delete product. Nah, delete product di sini juga sama, menggunakan argumen juga, tapi di sini untuk delete product saya hanya menetapkannya untuk bisa delete product berdasarkan ID saja, agar lebih memudahkan kita ketika nanti memasukkan query di GraphQL-nya. Oke. Kemudian di sini ada statusnya berupa boolean, yang dimana nanti akan mengembalikan berupa di sini return delete product status sama dengan true. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini merupakan fungsi mutation. Nah, mutationnya di sini yaitu berupa ketiga tadi, yaitu ada create product, kemudian ada update product, dan yang terakhir ada delete product. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita coba run terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan environment new. Jadi kita jalankan environment-nya terlebih dahulu. Activate. Nah, kalau sudah jalan, selanjutnya kita akan menjalankan file app.py-nya ini.
Oke, di sini sudah running, sudah jalan, maka selanjutnya kita klik saja. Oke, di sini kita harus menginputkan endpointnya terlebih dahulu /GraphQL. Nah, sudah berjalan. Nah, di sini saya juga menggunakan database MySQL yang dimana sebelumnya sudah saya buat ya, table product yang dimana berisi ID dan product underscore name. Oke. Selanjutnya di sini akan saya coba terlebih dahulu ya. Untuk fitur yang pertama itu kita akan mencoba untuk membuat produk baru atau meng-create produk ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan menggunakan fungsi mutation. Oke. Kemudian tadi namanya adalah create product. Lalu di dalam create produknya itu kita memasukkan product name-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu nama produk yang ingin kita buat untuk yang pertama kali. Contohnya adalah test produk. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kita memasukkan, maka kita akan buka lagi sebuah kurung baru. Nah, di sini kita akan menambahkan produk yang dimana nanti dia akan dikembalikannya dalam bentuk produk. Oke, produk. Kemudian kita buka lagi. Nah, sini kita akan mengisikan ID karena tadi pada create product itu terdapat dua field ya, ada ID dan product name. ID, kemudian product name juga. Oke. Mari kita coba ya, apakah dia berhasil. Oke, dia sudah mengembalikan output, yaitu ID-nya sama dengan 1 dengan product name test product. Di sini ID-nya 1 karena saya menggunakan auto increment pada table database-nya. Sekarang mari kita lihat apa sudah muncul. Oke, di sini sudah muncul ya. Nama produknya test product dengan ID 1. Bagaimana jika kita ingin menambahkan satu lagi? Misalnya test product 2. Oke, kita run juga. Oke. Di sini juga berhasil ya. Nama produknya adalah test product 2, kemudian ID-nya 2. Mari kita cek lagi. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya, jika create product sudah, maka kita akan mencoba untuk menampilkan produk berdasarkan ID ya. Oke. Kita coba. Nah, ini kita tidak memakai mutation. Kita tuliskan produk, kemudian berdasarkan ID saja. Misalnya kita ingin mencoba melihat ID 2 ya, yaitu produk name test product 2. Oke, ID-nya 2. Kemudian kita buka kurung lagi. Sini ada ID-nya, kemudian ada produk name juga. Oke. Mari kita coba. Oke. Jadi di sini dia menampilkan produk berdasarkan ID-nya saja. Yang dimana ID 2 itu merupakan test produk 2 yang tadi yang sudah kita masukkan ke database. Kemudian get product by ID sudah. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan semua produk. Menampilkan semua produk yaitu dari sini aja. Sini kita hapus ID-nya. Kemudian kita tambahkan products. Products. Oke. Mari kita coba. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan ya semua produk-produk yang tadi sebelumnya sudah kita tambahkan.
Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupdate produknya atau memperbarui produknya. Kita menggunakan mutation, kemudian kita buka kurung, update produk, kemudian kita masukkan ID. Ini sama dengan, misal kita ingin mengupdate produk dengan ID 2, berarti kita masukkan ID 2, kemudian kita masukkan juga produk name-nya sama dengan nah, produk name ini merupakan hasil updatean yang kita mau nanti ya. Jadi kita ingin mengupdate si produk dengan ID kedua ini dengan updatean yang seperti apa. Nah, kita masukkan contohnya dari tes produk 2 menjadi tes produk updated. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buka lagi kurungnya. Kita masukkan field product. Di field product ini berisikan ada ID dan ada produknya. Oke, mari kita coba. Nah, di sini produk name-nya yang tadinya tes produk 2 menjadi tes produk updated ya. Sudah kita update, dan mari kita make sure di database apakah sudah terubah. Oke, sudah terubah ya. Namanya sekarang tes produk updated. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba di delete produk ya, fitur delete produk. Di sini tetap pakai mutation ya. Selanjutnya kita masukkan namanya, delete produk, nama fungsinya. Kemudian kita masukkan ID-nya. ID sama dengan, misalnya kita mau delete yang kedua ya. Yang kedua kita masukkan ID 2. Di sini saya mendelete produknya hanya berdasarkan ID saja, karena kita tidak perlu memasukkan produk name-nya juga, yang dimana tidak terlalu menyulitkan buat kita untuk mendelete produk ini. Lalu selanjutnya kita buka kurung. Nah, di sini tadi itu saya menambahkan pada delete produk itu ada status ya, status yang dimana statusnya berupa boolean ya. Nah, oke. Lalu di sini kita status. Oke. Ini masih. Kita close lagi. Nah, oke. Mari kita coba delete produk dengan produk ID 2. Apakah berhasil? Oke, di sini dia mengembalikan pesan yaitu delete produk, statusnya sama dengan true ya. Yang dimana true ini berarti berhasil dijalankan. Oh iya, sudah terhapus. ID 2 tadi sudah berhasil kita hapus ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mengetesnya lewat Thunder client yang request. Kita masukkan terlebih dahulu URL. Nah, yang ini. Oke. Kemudian metode kita ubah menjadi post. Kita set. Oh dia. Kita mengaksesnya lewat body, kemudian di sini kita ubah ke GraphQL ya. Oke. Saya akan mencoba terlebih dahulu dari create product ya, dari create product notation. Kemudian kita buka, lalu di sini create product, lalu kita masukkan nama produknya, produk name dengan misalnya produk baru namanya, produk baru. Oke, kemudian kita bikin kurawal lagi ya, di sini. Nah, kurawalnya ini berisikan produk ya, field product. Kemudian di dalam field product itu terdapat
ID dan product name. Oke, kemudian kita tutup. Apakah sudah benar? Mari kita coba. Oh, syntax error. Kurang satu. Oh, di sini. Oke, mari kita coba lagi. Nah, di sini baru berhasil ya. Mari kita cek di database apakah dia berhasil bertambah. Nah, berhasil bertambah. Produk baru yang berhasil kita tambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan mengetes lagi get product by ID. Get product by ID tadi query-nya kita buka dulu, kemudian product, lalu kita masukkan ID-nya. ID sama dengan misalnya kita mau ngecek satu ya, produk dengan ID 1, produk dengan ID 1. Kemudian kita coba buka kurawal lagi, kemudian ID, lalu kita masukkan produk name juga, lalu kita close dengan kurawal lagi. Oh, di sini kurang. Oke, kita send. Mari kita tes. Nah, di sini berhasil ditampilkan ya produk dengan ID 1 yang dimana produknya bernama test product. Nah, di sini kita berhasil get product by ID. Kemudian kita akan mencoba yang ketiga, yaitu mengambil semua produk ya, get all products. Mari kita coba products. Kemudian di sini kita nggak perlu pakai ID ya, nggak perlu pakai ID. Lalu kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini saja ya. Mari kita coba cek apakah dia berhasil menampilkan. Oke, di sini dia berhasil menampilkan semua produk ya, yaitu ID 1 dan ID 2. ID 1 dan ID 3 sudah sorry. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupdate produk. Oke. Mengupdate produk. Pertama kita coba mutation menggunakan fungsi mutation. Lalu kita akan menuliskan update product, lalu kita masukkan ID-nya. Misalnya kita ingin mengupdate produk dengan ID 1, kemudian name, produk name-nya sama dengan produk yang ingin kita perbarui. Nama baru dari produk ini misalnya tes produk terbaru. Oke, tes produk terbaru, kemudian kita close. Lalu di sini kita buka lagi kurung, kemudian produk. Nah, kemudian kita isikan lagi produk ini berisi ID dan produk name. Oke, kemudian kita close. Oke, mari kita coba apakah berhasil untuk mengupdate produk dengan ID 1. Oke, nah di sini kita berhasil mengupdate produk dengan ID 1 yang tadi namanya test produk. Apakah sudah berubah? Mari kita refresh di database. Nah, sudah berubah ya. Sekarang namanya test produk terbaru. Oke. Selanjutnya yang terakhir saya akan mengetes delete produk. Delete produk ya, ini kita menggunakan mutation kembali, mutation, kemudian kita buka
Nama fungsinya delete product. Kemudian di sini based on ID saja ya. ID misalnya yang mau saya hapus contohnya 3, ID ketiga, lalu kita close. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan tadi ada yang namanya statusnya yang berupa boolean tadi, status. Oke. Close, kita close. Oke, mari kita coba jalankan ya. Oke, di sini statusnya oke dan dia berhasil mengembalikan status dengan pesan true. Sekarang kita coba cek di database. Oke, di database juga sudah terhapus ya, sudah berhasil delete produknya. Oke, nah mungkin sekian penjelasan dari program saya tadi, yaitu saya menciptakan sebuah implementasi GraphQL sederhana yang dimana untuk mengatur atau mengelola produk ya, yang dimana tadi ada fitur delete, insert, ataupun update juga. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.